Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Dulimi. Saya dari kelas A, program studi pendidikan bahasa Arab, angkatan 2021, Universitas Negeri Makassar. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah mengenai perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu definisi perkembangan peserta didik. Nah, menurut saya perkembangan peserta didik adalah suatu proses pematangan fungsi jasmani dan psikis peserta didik yang berkesinambungan dan berhubungan dengan proses kematangan belajar peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran atau pada saat menempuh pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu mengapa perkembangan peserta didik sangat penting dipahami oleh guru. Nah, perkembangan peserta didik ini sangat penting dipahami oleh guru karena guru itu harus memahami dan mengetahui permasalahan yang permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Kemudian guru juga berperan langsung dalam proses pembentukan karakter peserta didik, dan juga guru harus mengetahui permasalahan baik yang negatif maupun positif peserta didik, karena itu semua akan menunjang proses pembelajaran nanti. Kemudian yang ketiga itu ilmu dan pengalaman apa yang sudah saya dapatkan setelah mengikuti mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, setelah mengikuti mata kuliah perkembangan peserta didik, saya mendapatkan ilmu khususnya mengenai remaja, terutama masalah psikisnya dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, adakah pengalaman yang sudah dilakukan setelah mempelajari perkembangan peserta didik selama 14 pertemuan. Nah, selama 14 pertemuan alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu yang banyak mengenai remaja. Nah, saya mengimplementasikan ilmu saya kepada adik saya yang masih dalam proses masih remaja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adakah saran mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya cuma ingin menyampaikan satu saran, yaitu alangkah baiknya saat menyampaikan materi atau saat presentasi kelompok, alangkah baiknya diberikan batas waktu, karena pada saat perkuliahan perkembangan peserta didik kemarin tidak diberikan batas waktu, yang akhirnya yang akhirnya menjadi tidak efisien. Mungkin cukup sekian jawaban dari pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah. Kemudian kita melangkah masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai penyesuaian diri remaja yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 12. Nah, yang pertama yaitu pengertian penyesuaian diri remaja. Nah, penyesuaian diri adalah suatu cara yang dilakukan oleh individu untuk bereaksi terhadap tuntutan yang ada dalam dirinya maupun tuntutan eksternal yang sementara dihadapinya. Kemudian remaja adalah seorang yang berada di rentan
usia antara 12 sampai 19 tahun, di mana pada masa itu mengalami masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Kemudian jadi penyesuaian dari remaja adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai keharmonisan dalam dirinya dan keharmonisan pada dirinya dan keharmonisan pada lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik penyesuaian diri remaja. Karakteristik penyesuaian diri remaja itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyesuaian diri secara positif. Nah, seperti penyesuaian diri dalam menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi atau penjajahan, kemudian penyesuaian diri dengan cara trial and error, yaitu dengan cara coba-coba. Jika hal tersebut baik baginya, maka dia akan melanjutkan hal tersebut, dan jika hal tersebut tidak baik atau berpotensi terhadap kegagalan, maka dia akan berhenti. Kemudian penyesuaian diri terhadap substitusi atau pengganti. Kemudian penyesuaian diri terhadap pengendalian lingkungan, pengendalian diri. Kemudian penyesuaian diri dengan cara belajar. Kemudian penyesuaian diri dengan cara belajar. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu penyesuaian diri dengan cara yang negatif. Yang pertama itu reaksi bertahan. Nah, di mana seorang individu ini berusaha mempertahankan dirinya seolah-olah tidak ada kegagalan, tidak sedang menghadapi masalah atau tidak sedang dihadapkan oleh sebuah kegagalan. Kemudian yang kedua itu reaksi menyerang, di mana seorang individu ini berusaha untuk menyerang individu lainnya untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu reaksi melarikan diri dari masalah. Melarikan diri. Nah, di mana seorang individu ini berusaha melarikan diri dari masalah karena hal tersebut berpotensi untuk mendapatkan kegagalan. Baik, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri pada remaja. Yang pertama itu faktor kondisi fisik seperti kondisi kesehatan. Nah, hal itu sangat mempengaruhi penyesuaian diri terhadap remaja. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian seperti kemampuan dan kemauan diri untuk berubah, kemudian pengendalian diri dan realisasi diri. Kemudian selanjutnya yaitu edukasi. Nah, edukasi ini seperti belajar, kemudian latihan, terus kemudian determinasi. Kemudian selanjutnya itu lingkungan. Nah, lingkungan ini yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri remaja. Yang pertama itu lingkungan keluarga, karena interaksi sosial pertama yang dilakukan oleh anak atau oleh seorang individu itu diperoleh dari keluarga. Kemudian lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini anak memperoleh edukasi atau pengajaran seperti nilai-nilai moral, sikap dan lain sebagainya. Kemudian juga memperoleh pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu lingkungan masyarakat, di mana dalam masyarakat itu remaja itu mendapatkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, serta perilaku masyarakat juga dapat menjadi hal yang atau faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri remaja. Kemudian yang terakhir itu agama dan budaya. Nah, agama ini itu memberikan sumbangan seperti nilai-nilai religius dan keagamaan, kemudian keyakinan, dan kemudian yang budaya itu diperoleh
itu diwariskan, kemudian yang budaya itu diperoleh dan diwariskan melalui kebanyakan itu melalui lingkungan keluarga. Seperti budaya yang dilakukan dalam sebuah keluarga, budaya dari suku maupun bangsa keluarga itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu cara-cara penyesuaian diri remaja. Nah, ada pun cara penyesuaian diri remaja yang paling efektif, yaitu ia harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya, sehingga nantinya ia mampu mencapai kemandirian sosial, kemudian dia dapat menerima kondisi fisiknya, tidak ada yang namanya insecure, kemudian ia juga bisa mempersiapkan karirnya dan ekonominya di masa depan, kemudian dia juga dapat mencapai sebuah hubungan yang lebih matang di antara teman sebayanya, baik pria maupun wanita, dan dia juga dapat mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai penyesuaian diri remaja dari saya. Cukup sekian. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi